Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren, karena konten-kontennya adalah tentang pembelajaran matematika yang berkualitas. Maka sudah tepat ketika Anda bergabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Sahabat Matematika Channel melanjutkan episode pembelajaran tentang bangun segi 4. Dan pada episode yang kedua ini, yang akan kita bahas adalah seputar bangun persegi, baik sifat-sifatnya, bagaimana kita bisa mendapatkan rumus luas dan rumus keliling, yang kemudian kita lengkapi dengan contoh-contoh soal beserta pembahasannya, sehingga benar-benar keren, benar-benar keren. Karena itu siapkan diri Anda, hati Anda, dan pikiran Anda untuk fokus bersama kami mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan video ini Anda bagikan kepada teman, saudara, dan orang lain yang mereka juga membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain akan bernilai amal soleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Maka dari itu, jangan memandang kecil dan sederhananya kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain. Karena sesuatu yang kita anggap kecil, sederhana, bahkan mungkin kita remehkan, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, silakan Anda subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Kemudian bagikan kepada yang lain. Insya Allah Anda akan mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Selengkapnya, mari kita ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran bangun datar segi 4 Matematika SMP kelas 8 semester genap. Bangun datar segi 4 yang kedua, persegi. Perhatikan gambar persegi yang tentu tidak asing buat kalian, karena di SD sudah pernah mendapatkan. Mari kita perdalam. Kita awali dari sifat-sifat persegi. Yang pertama, sisi-sisi berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. AB sejajar dengan CD. Kemudian AD sejajar dengan BC. Panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AB. Keempat sisinya semua sama panjang. Sifat yang kedua, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Berarti keempat sudutnya sama besar dan masing-masing 90 derajat. Sebagaimana sifat persegi panjang yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. 3. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. AC sama dengan BD, diagonal AC sama dengan BD. Kemudian AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Kalau pada persegi panjang, diagonal-diagonalnya sekedar berpotongan di tengah-tengah.
atau saling membagi dua sama panjang. Tetapi kalau persegi di samping berpotongan di tengah-tengah atau saling membagi dua sama panjang, kedua diagonal juga berpotongan tegak lurus. Artinya sudut AOB sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD dan sama dengan sudut DOA, yaitu 90 derajat, dikarenakan AC dan BD saling berpotongan tegak lurus. Berarti keempat sudut pada titik potong ini semuanya sama, yaitu 90 derajat. Nah, dari sifat-sifat ini bisa kita tarik simpulan tentang pengertian persegi. Persegi adalah bangun datar segi empat yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Atau dengan bahasa lain, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Kita lanjut. B. Menentukan rumus luas persegi. Perhatikan gambar persegi panjang yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. Persegi panjang ini kita potong sedemikian rupa sehingga salah satu hasil potongannya merupakan bangun persegi. Ya, ini yang bangun potongannya menghasilkan bangun persegi. Karena ukuran sisi-sisinya sama panjang sebagaimana sifat-sifat yang kita jelaskan di depan, kita beri simbol atau notasi dengan huruf S untuk ukuran sisinya. Nah, animasi ini tadi menunjukkan bahwa persegi merupakan bagian dari persegi panjang. Sehingga dengan kata lain, persegi merupakan persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Kita misalkan panjangnya P dan lebarnya L, maka P sama dengan L sama dengan S. Panjang dan lebarnya sama-sama S. Sehingga luas persegi bisa kita turunkan dengan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, dengan panjang dan lebarnya kita ganti dengan S. Sehingga luas sama dengan P kali L sama dengan S kali S. Sehingga luas persegi adalah L sama dengan S kali S atau L sama dengan S kuadrat. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu C. Keliling persegi. Ukuran sisi-sisi persegi adalah sama panjang dan lazimnya diberi notasi atau simbol dengan huruf S. Ya, perhatikan gambar. Keliling persegi adalah jumlah dari seluruh sisinya, sehingga keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, karena persegi memiliki 4 buah sisi dan masing-masing sisinya berukuran S. S ditambah S ditambah S ditambah S merupakan penjumlahan berulang 4 suku yang suku-sukunya sama, maka dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 4 dikali S. Dengan demikian, rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S, atau kadangkala ditulis K sama dengan 4S. Tanda kali tidak ditulis, itu tidak mengapa. Itu 4S artinya adalah 4 kali S, sama. Baik, kita berikan contoh soal nomor 1. Sebuah persegi yang kelilingnya 124 cm mempunyai panjang 3x plus 6 cm. Nilai X yang memenuhi adalah titik. Penyelesaian. Kata kuncinya di sini adalah
keliling sama dengan 24 cm. Karena ukuran keliling sudah diketahui, maka kata kunci ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dalam soal ini. Keliling sama dengan 4 kali S. Kelilingnya 124 sama dengan 4 dikali S-nya adalah 3X plus 6. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan suku-suku yang berada di dalam kurung dengan sifat distributif, menghasilkan 124 sama dengan 12X ditambah 24. 12X adalah dari 4 dikali 3X, hasilnya 12X. Dan 24 adalah hasil kali dari 4 dikali 6. Kita pindah ruas untuk 24, kita kumpulkan dengan suku yang sejenis. Positif 24 menjadi min 24. 124 dikurangi 24 sama dengan 12X. Ekivalen dengan 100 sama dengan 12X. Sehingga untuk mendapatkan nilai X adalah 100 dibagi 12. Hasilnya X sama dengan 8/3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 8/3. Oke? Bisa dipahami? Nah, yang penting kata kuncinya jangan lupa ya. Kata kunci ini sebagai pembuka kita untuk memecahkan permasalahan di dalam suatu soal. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang berukuran 16 meter dikali 10 meter. Yang lantainya akan dipasang keramik berbentuk persegi dengan sisi 40 cm. Berapa banyak keramik minimal untuk menutup lantai ruangan tersebut? Penyelesaian. Diketahui ukuran lantai panjang 16 meter dan lebar 10 meter, sedangkan keramik yang akan dipasang berbentuk persegi dengan sisi 40 cm. Ditanya banyak keramik untuk menutup lantai. Untuk menghitung banyak keramik yang dibutuhkan guna menutup lantai, maka kita harus yang pertama menghitung luas lantai yang akan dipasang keramik. Yang kedua menghitung luas satu keramik. Kemudian berikutnya adalah menentukan banyak keramiknya. Kita mulai dari menghitung luas lantai. Lantainya berbentuk persegi panjang, berarti luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 16 kali 10, 160 meter persegi. Sedangkan keramiknya berukuran cm, maka luas lantai 160 meter persegi ini kita nyatakan sebagai cm persegi. Meter persegi ke cm persegi adalah turun 2 tangga, sedangkan setiap tangga untuk persegi adalah bernilai dikali 100 bila turun dan bila naik dibagi 100. 2 tangga berarti kita kali 10.000, sehingga luas lantai adalah 1.600.000 cm persegi. Berikutnya kita hitung luas keramiknya. Untuk satu keramik luasnya S kali S, karena keramiknya berbentuk persegi, sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1.600 cm persegi. Luas satu keramik adalah 1.600 cm persegi. Akan dipasang pada lantai yang luasnya 1.600.000 cm persegi. Maka banyak keramik dapat kita hitung dengan cara membagi luas lantai dengan luas satu keramik. Sama dengan 1.600.000 dibagi 1.600, hasilnya 1.000. Jadi banyak keramik minimal yang dibutuhkan untuk menutup lantai ruangan adalah 1.000 keramik. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik. Contoh nomor 3.
Sebuah taman berbentuk persegi, luasnya 576 meter persegi. Di sekeliling taman dipasang lampu tiap jarak 8 meter. Jika biaya pemasangan 1 unit lampu adalah Rp125.000, berapa biaya pemasangan semua lampu? Penyelesaian, dalam hal ini kita harus tahu dulu berapa banyak unit lampu yang dipasang di sekeliling taman. Kita harus mengetahui ukuran taman terlebih dahulu, dan kita bisa mengetahui berapa ukurannya dengan menggunakan kata kunci dalam soal, yaitu luas 576 meter persegi. Kita gunakan rumus luas untuk menghitung ukuran taman, yaitu L sama dengan S kuadrat, 576 sama dengan S kuadrat, sehingga S adalah akar dari 576, S sama dengan 24. Artinya bahwa taman yang berbentuk persegi ini sisinya adalah 24 meter, sehingga kelilingnya adalah 4 kali S, 4 kali 24, 96 meter. Setelah kita mengetahui keliling dari taman, kita bisa menghitung banyak lampu yang dipasang di sekeliling taman, yaitu dengan cara membagi keliling taman dengan jarak antar unit lampu. Sama dengan 96 adalah keliling, dibagi 24 adalah jarak antar lampu, hasilnya 12. Artinya ada 12 unit lampu yang dipasang di sekeliling taman. Sementara biaya untuk pemasangan 1 unit adalah Rp125.000, maka biaya keseluruhan adalah 12 dikali Rp125.000 sama dengan Rp1.500.000. Bisa dipahami? Baik, ya. Demikian untuk pembahasan kita pada episode kali ini terkait dengan persegi, baik sifat-sifat, luas maupun keliling, yang sudah kita lengkapi dengan 3 contoh soal. Insya Allah soal-soal untuk tipe yang lain kita bahas di episode khusus, yaitu pembahasan soal-soal bangun segi 4. Dan insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya, yaitu pembahasan bangun segi 4 jajar ginjang. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.